Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus. Beberapa bulan yang lalu, aku sempat membuat satu video yang menjelaskan relasi antara devosi kerahiman ilahi dan hati kudus Yesus. Jika kamu belum sempat nonton video itu, link untuk video itu ada di bagian deskripsi di bawah ini. Nah, kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat dan membandingkan antara devosi rosario dan kerahiman ilahi. Apa persamaan dan perbedaannya, dan bagaimana kita sebagai umat Katolik bisa memasukkan kedua devosi ini dalam hidup kita sehari-hari. Syukur pada Tuhan, Gereja Katolik memiliki berbagai senjata-senjata rohani berupa berbagai macam devosi yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan iman dan tradisi gereja. Dalam video kali ini, kita tidak akan membahas secara mendalam tentang perbedaan antara liturgi dan devosi. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, secara singkat, liturgi itu adalah kebaktian umum yang resmi di dalam gereja Katolik yang menghadirkan Allah yang tidak kelihatan melalui sarana atau tanda-tanda yang kelihatan di dunia ini. Contoh yang utama dari liturgi adalah ketujuh sakramen. Sebaliknya, praktek-praktek devosi pada dasarnya adalah suatu bentuk atau cara umat untuk berdoa setiap hari atau setiap saat ketika mereka tidak sedang merayakan liturgi. Jadi devosi ini bukan untuk menggantikan liturgi, namun untuk mengisi kehidupan doa, menumbuhkan iman, dan juga untuk mempersiapkan umat beriman sebelum merayakan liturgi. Nah, ada berbagai macam bentuk devosi, misalnya bersiarah ke Gua Maria, atau ke tempat-tempat suci, berdoa novena, jalan salib, dan yang akan kita bahas bersama dalam video ini secara khusus, Rosario dan Koronka atau kerahiman ilahi. Paus Yohanes Paulus II menulis sebuah surat apostolik yang berjudul Rosarium Virginis Mariae yang menyerukan ajakan kepada semua umat beriman untuk dengan penuh keyakinan kembali berdoa rosario di dalam terang firman Tuhan, selaras dengan liturgi, dan di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, Bapa Paus yang sama, Yohanes Paulus II, juga mengeluarkan surat ensiklik yang berjudul Dives in Misericordiae, kaya dalam kerahiman, di mana Bapak Suci menyebutkan bahwa devosi kerahiman ilahi ini adalah seruan permohonan belas kasih Allah di tengah berbagai bentuk kejahatan yang membebani dan mengancam umat manusia. Bapak Suci bahkan menekankan bahwa gereja, kita semua, jangan sampai melupakan devosi ini. Kedua devosi ini, Rosario dan kerahiman ilahi, sama-sama memiliki tempat yang spesial di dalam hidup Santo Yohanes Paulus II. Bahkan di akhir hidupnya, Bapak Suci menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 April tahun 2005. Hari itu adalah hari Sabtu pertama, yang juga merupakan bagian dari devosi hati Maria yang tersuci. Dan beliau meninggal dunia setelah merayakan misa hari Minggu Kerahiman. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa pendahulunya ini meninggal di dalam pelukan Maria dan kerahiman ilahi. Lalu apa yang membedakan kedua devosi yang sama-sama penting ini? Teks doanya sudah pasti berbeda. Selain itu, ada perbedaan yang lebih mendasar antara Rosario dan kerahiman ilahi yang terletak pada tujuan dan juga pada kapan kita diminta untuk mendoakannya. Dengan berdoa Rosario, kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus bersama dengan Bunda Maria. Bisa dikatakan juga bahwa bersama-sama dengan Maria, kita diajak untuk menyimpan segala peristiwa Rosario ini di dalam hati dan merenungkannya. Pada umumnya, tidak sedikit umat Katolik yang masih menganggap bahwa doa Rosario itu sebagai doa yang wajib atau doa yang ampuh ketika kita ingin meminta intensi doa tertentu. Ya tentunya hal itu adalah hal yang baik.
Namun rosario pertama-tama dan terutama bertujuan untuk membantu kita merenungkan kehidupan Yesus sehingga kita pun bisa mengikuti teladan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Sebaliknya, koronka adalah doa permohonan dan secara khusus memohon Allah untuk berbelas kasih kepada orang-orang berdosa dan seluruh dunia. Kalau kita lihat di dalam teks doanya, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dalam doa koronka kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan Yesus berjanji pada Santa Faustina bahwa Ia akan memberikan rahmat yang tidak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimannya. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, Yesus berjanji asal ia mau mendaraskan doa koronka ini satu kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimannya yang tidak terbatas. Lalu perbedaan yang kedua adalah kapan kita diminta untuk mendoakan devosi ini. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa dalam hal devosi tidak ada aturan yang baku dari gereja seperti liturgi. Jadi acuan yang akan kita ambil adalah dari pesan-pesan yang disampaikan melalui dua peristiwa penampakan yang sudah disetujui oleh gereja, yaitu penampakan Bunda Maria di Fatima dan penampakan Yesus kepada Santa Faustina. Dalam peristiwa penampakan di Fatima, Bunda Maria berpesan berulang kali kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta untuk berdoa setiap hari. Berdoa rosario setiap hari. Dan kepada Santa Faustina, Tuhan Yesus tidak pernah secara spesifik meminta agar doa koronka kerahiman ilahi didoakan setiap hari atau hanya pada waktu tertentu saja. Tetapi di dalam buku hariannya nomor 687, Yesus memberi pesan agar doa koronka ini didaraskan tanpa henti. Jadi kapanpun dan sesering mungkin. Karena sifat doa ini adalah doa permohonan. Jadi kapanpun doa itu dibutuhkan, kita diminta untuk mendoakannya. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk jiwa-jiwa orang berdosa lainnya yang membutuhkan. Secara khusus dalam praktek devosi kerahiman ilahi, kita diajak untuk mendaraskan doa ini pada hari Jumat Agung atau setiap hari Jumat dan Minggu Kerahiman pada jam 3 sore yang dikhususkan sebagai jam kerahiman. Jadi kamu bisa menyetel alarm di HP-mu untuk mengingatkanmu setiap jam 3 sore untuk berhenti sejenak dan mendoakan seluruh atau sebagian dari doa koronka. Pada akhirnya, apapun devosi yang kamu pilih untuk menguduskan hari-harimu, yang harus kamu ingat adalah kualitas doamu tidak ditentukan dari kuantitasnya, dari banyak atau sedikitnya, panjang atau pendeknya doa yang kamu doakan. Praktek-praktek devosi ini, apapun bentuknya, bukanlah suatu syarat agar Tuhan mengasihi kamu, agar Tuhan mau mendengarkan atau mengabulkan doamu. Melainkan devosi-devosi ini adalah suatu sarana untuk mengenal Kristus, mengasihi Kristus, dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa menyisipkan devosi-devosi ini dalam rutinitas sehari-hari, apalagi jika kamu memiliki jadwal yang lumayan padat. Secara ideal tentunya kamu bisa menentukan waktu doa entah itu di pagi, sore, atau malam hari. Namun bagi kamu yang masih kesulitan dalam membuat komitmen waktu, jangan khawatir. Sedikit saran dari saya adalah kamu bisa mencoba mendownload rekaman doa rosario atau koronka di HP. Lalu simpan di USB dan kamu bisa mendengarkan rekaman doa itu saat sedang berkendara. Atau kalau kamu punya aplikasi Spotify, kamu bisa coba membuka channel doa Katolik. Di situ ada rekaman doanya, baik rosario dan juga koronka.
Atau kalau kamu ingin mendengarkan bentuk doa ini dalam bahasa Latin, kamu bisa melihat di video YouTube berikut ini. Link untuk berbagai resource ini akan aku tulis juga di bagian deskripsi di bawah ini. Dan semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat untuk mempersiapkan dirimu memasuki bulan Rosario. Dan sedikit pengumuman untuk di bulan Rosario nanti, kita juga akan mengadakan Bible Study khusus untuk 4 peristiwa Rosario setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube ini bersama dengan 4 romo yang super pinter dan asik yang akan membantu kita memahami lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa Rosario. Jadi catat baik-baik ya tanggalnya, dan biar nggak kelewatan, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini. Seperti biasa, aku juga mohon teman-teman semua untuk membantu perkembangan channel YouTube Jejak Kudus ini dengan menekan tombol like, memberikan komen di bawah, dan jika kamu belajar sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa untuk bagikan link video ini kepada saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.